Halo anak-anak, kita bersyukur dapat berjumpa kembali di dalam pelajaran pada hari ini dalam video untuk CMC pada hari ini. Nah, kita sungguh bersyukur ya anak-anak ya, kita dapat ber-CMC kembali di mana CMC kita sudah bisa tetap muka. Jadi kalau anak-anak yang sudah lama tidak ke CMC dapat datang ke CMC, yaitu pada hari Jumat jam 4 sore. Jadi anak-anak kalau memang yang mau dijemput, tolong hubungi lause-lausenya. Kalau memang tidak ada nomor lausenya, bisa tanya kepada teman-temannya yang sudah ikut CMC. Ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan ya, kita mau berdoa dulu yuk. Oke anak-anak, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami dapat Engkau pimpin kembali untuk ber-CMC. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan yang paling berharga, yaitu kami mendapat keselamatan di dalam putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah hidup, lahir ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, disalib, dikuburkan, dan juga yang sudah bangkit, yang memberikan kami pengharapan bahwa kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, yaitu kepada Tuhan Yesus, dapat selamat. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini. Engkau tolong dan pimpin kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita mau bercerita tentang Abraham dan juga Abimelek. Apa anak-anak? Abraham dan Abimelek. Nah, dapat anak-anak lihat dari kitab Kejadian pasal yang ke-20. Ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Nah, anak-anak, kita mau lihat ada dua nama di sini. Yaitu Abraham dan juga Abimelek. Nah, Abraham itu berasal dari bahasa Ibrani, dan juga Abimelek juga sama. Abraham. Apa arti Abraham? Abraham itu artinya bapak dari banyak bangsa. Sedangkan Abimelek, bapakku raja. Apa anak-anak? Abraham artinya bapak dari banyak bangsa, sedangkan Abimelek artinya bapakku raja. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana kisah dari mereka. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan, Kejadian pasal 20 ayat pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negev. Ia menetap antara Kades dan Sur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Jadi Abraham ya, mereka itu pergi ke sebuah tanah yang bernama tanah Negev, yaitu di sebelah selatan dari tanah Kanaan, dan ia menetap antara Kades dan Syur, yaitu ia tinggal di daerah Gerar sebagai orang asing. Kenapa sebagai orang asing? Karena Abraham tidak tahu kebiasaan orang Gerar, adat istiadat orang Gerar, dan orang Gerar itu sifatnya seperti apa. Nah, itu namanya Abraham sebagai orang asing.
Misalnya, anak-anak pergi ke luar negeri, bersekolah di negara Taiwan, dan anak-anak tidak tahu kebudayaan Taiwan dan kebiasaan orang Taiwan, dan juga adat istiadat orang Taiwan. Daerah sana anak-anak tidak tahu. Nah, anak-anak itu sebagai orang asing. Bahkan bahasanya pun kita perlu belajar. Nah, itu artinya orang asing. Jadi Abraham dia tinggal sebagai orang asing. Nah, oleh karena Abraham telah mengatakan kepada Sarah istrinya, dia saudaraku. Jadi Abraham, ya, kalau dia ketemu dengan orang-orang, dia akan bilang bahwa Sarah itu memang saudaranya. Memang betul, Sarah itu saudaranya. Kenapa? Karena Sarah sebapak tapi lain ibu. Ya, nah inilah. Jadi Sarah itu memang saudaranya, tetapi ya, dan juga istrinya. Nah, pada waktu itu memang diperbolehkan untuk menikah sesama saudara untuk menurunkan keturunan Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Tapi sekarang tidak boleh berkawin saudara karena bisa mendatangkan banyak penyakit, ya, dan juga dilarang. Nah, kita lihat sekarang. Jadi Abraham itu bilang sama orang-orang di daerah Gerar bahwa Sarah itu istrinya. Sarah itu ya perempuan yang menurut Lause adalah perempuan yang salah satu paling cantik di Alkitab. Karena apa? Sarah waktu keluar dari bersama-sama dengan Abraham dari Ur Kasdim, Sarah itu sudah usia nenek-nenek, udah 70, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang dia sampai di daerah Gerar. Anak-anak coba bayangkan ya, usia 70-80, kan sudah keriput. Tapi Sarah tidak. Kenapa? Karena ada seorang raja yang bernama Abimelek, ya, yang mau mengambil Sarah sebagai istrinya. Apa anak-anak? Mau mengambil Sarah sebagai istrinya. Boleh tidak mengambil hak orang lain? Tidak boleh, ya. Tapi masalahnya Abimelek tidak tahu bahwa Sarah itu adalah istri dari Abraham. Abraham berbohong waktu itu. Boleh nggak bohong putih? Jadi bohong untuk kebaikan? Tidak boleh. Bohong ya bohong, dosa namanya ya. Jadi Abraham di sini dia bersalah karena dia berbohong. Nah, tetapi pada waktu malam, ya, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi, serta berfirman kepadanya, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Abimelek mungkin dia terkejut karena Sarah sudah bersuami, padahal Sarah kan cuma punya saudara, Abraham namanya. Apakah Abimelek pantas mati? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, sekarang adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Artinya Abimelek belum hidup sebagai suami istri yang sesungguhnya bersama Sarah. Jadi berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu mengatakan sendiri kepadaku bahwa dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Nah, niat dari Abimelek adalah tulus dan suci.
mau mengambil Sarah sebagai istrinya. Tetapi Abraham dan Sarah sudah bekerja sama untuk berbohong. Jadi Tuhan itu mau jaga Abimelek supaya tidak berdosa. Dan juga Tuhan mau jaga Abraham dan Sarah supaya murni, supaya tidak berdosa, tidak bersalah juga dalam hal ini. Nah, ini adalah penjagaan Allah. Jadi kita tahu bahwa hidup kita semuanya itu dijaga oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan menjaga Abraham, Sarah dan juga Abimelek agar mereka bertiga tidak bersalah dalam hal ini. Ya. Nah, dan lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Sini jelas bahwa Allah itu menjaga Abimelek. Dan juga menjaga kesucian dari Sarah dan juga Abraham. Ya. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi, ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang bersama-sama dengan engkau. Jadi Allah itu ya, kalau mengatakan kepada Abimelek, kalau Abimelek tidak mengembalikan Sarah kepada Abraham, maka seluruh rakyat dari Abimelek akan dimusnahkan oleh Allah. Tetapi jika Abimelek mengembalikan Sarah kepada Abraham, dan Abraham akan berdoa sehingga dia diampuni, dan dia juga bukan diampuni, Abimelek juga akan diberkati oleh Tuhan.